Emas adalah logam mulia yang sangat berharga. Selain digunakan untuk perhiasan, emas juga banyak dimanfaatkan dalam bidang industri dan investasi. Tidak heran jika banyak orang tertarik untuk mencari emas, baik secara tradisional maupun modern. Emas merupakan logam mulia langka. Persentase emas di kerak bumi hanya sekitar 0,001 ppm. Emas memiliki nilai intrinsik yang tinggi karena sifatnya yang tahan korosi, dapat ditempa, dan daya hantar yang baik. Nilai emas tidak sekedar nilai nominal atau spekulasi, stabilitas nilai emas cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini membuat emas sebagai salah satu standar nilai mata uang dan investasi yang aman. Permintaan industri, emas digunakan dalam berbagai keperluan industri seperti elektronik, kedokteran, dan material konstruksi pesawat. Hal ini meningkatkan permintaan emas dunia. Bahkan emas juga digunakan seperti perhiasan maupun koin. Karena berbagai alasan tersebut, tidak heran bila banyak orang mencari emas baik untuk koleksi pribadi maupun bisnis pertambangan. Salah satu caranya adalah dengan mencari tahu ciri-ciri tanah yang mengandung emas. Sebelum kita mengetahui ciri-ciri kandungan emas pada suatu lokasi tertentu, maupun lokasi di sekitar Anda, jangan lupa mohon dukungannya dengan cara subscribe channel Gumata, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan berita terbaru yang belum Anda ketahui. Emas mempunyai kandungan tanah tertentu, yang perlu kita ketahui bersama. Ada beberapa ciri yang menunjukkan sebuah tanah berpeluang mengandung emas. Ciri-ciri tanah tersebut diantaranya: warna tanah yang mengandung emas umumnya berwarna kemerahan atau coklat kemerahan. Warna ini berasal dari mineral besi oksida seperti limonit dan hematit yang memberikan corak merah pada tanah. Mineral oksida besi ini biasanya juga menyertai endapan biji emas. Jadi adanya warna kemerahan pada tanah bisa menjadi petunjuk awal adanya mineralisasi emas di daerah tersebut. Tekstur tanah yang mengandung emas biasanya berpasir, tidak terlalu lengket atau berlempung. Pasir merupakan pecahan batuan yang telah lapuk terbawa oleh air atau angin. Emas yang terbawa dari batuan induknya juga akan terendapkan bersama butiran pasir. Kandungan pasir yang tinggi menjadi petunjuk potensi emas. Beberapa mineral yang biasanya menyertai emas antara lain kuarsa, feldspar, mika, dan mineral sulfida seperti pirit. Jika ditemukan mineral-mineral ini pada sebuah tanah, kemungkinan tanah tersebut juga mengandung emas. Mineral penanda seperti pirit dan kalsedon juga bisa membantu pelacakan endapan emas. Penentuan kandungan mineral biasanya dilakukan di laboratorium. Keberadaan emas dalam tanah berasal dari pelapukan batuan induk atau batuan beku yang mengandung emas. Contoh batuan induk penghasil emas adalah granit, diorit, dan andesit. Jika tanah berasal dari pelapukan batuan-batuan tersebut, ada kemungkinan tanah juga mengandung butiran emas. Data geologi daerah sangat penting untuk menentukan asal-usul dan mineralisasi tanah. Adanya struktur geologi seperti patahan atau lipatan juga bisa menjadi petunjuk adanya endapan emas. Patahan dan lipatan batuan memudahkan emas terkonsentrasi pada celah atau rekahan batuan. Endapan emas umumnya ditemukan dekat dengan patahan aktif di mana terjadi pergerakan mineral dan fluida. Survei geologi lapangan penting untuk melihat struktur batuan di daerah tersebut. Tanah yang mengandung mineral emas seringkali memiliki kandungan racun atau mineral berbahaya bagi tumbuhan. Akibatnya, vegetasi di atas deposit emas cenderung kurang subur atau bahkan tidak ada. Namun, indikasi ini bersifat tidak langsung. Bisa jadi kurangnya vegetasi juga diakibatkan faktor lain seperti kekeringan atau erosi tanah. Lokasi yang biasa mempunyai kandungan emas secara umum. Emas terkonsentrasi pada tanah-tanah yang dekat dengan aliran sungai purba atau danau glasial. Emas terbawa dari batuan induk di hulu lalu terendapkan di muara atau tepi danau. Lokasi dekat aliran sungai lama atau teluk purba merupakan tempat ideal bagi endapan emas aluvial. Survei geologi dan sejarah daerah perlu dilakukan untuk melihat sebaran endapan emas. Menurut ciri-ciri geografis, beberapa lokasi dan tempat mengandung emas yang bisa Anda telusuri. Daerah aliran sungai dekat gunung berapi. Gunung berapi di sekitar tempat tersebut berusia tua dan aktif. Lapisan tanahnya lempung yang cukup tebal. Tanah memiliki kandungan mineral sulfida yang tinggi, yakni berbau belerang. Serta terdapat sebuah mata air panas di sekitar tempat tersebut. Material pasir hitam, bukan berarti di sekitarnya terdapat emas batuan besar, namun tanahnya justru yang mengandung mineral dan logam emas.
Diketahui emas salah satu zat paling berat sekitar 19 kali dari berat air. Sehingga hal apapun yang terbawa oleh air dan aliran sungai, emas adalah yang pertama kali jatuh dan mengendap di dasar yang paling dalam. Meski tidak semua pasir hitam memiliki emas, namun teknik pendulangan layak dicoba untuk memastikan kandungan logamnya. Terjadi perubahan pada warna tanah. Perubahan yang terjadi adalah berwarna kuning, kemerahan, namun ada yang berwarna hitam pula selama tidak teroksidasi yang mengandung material besi. Di mana tanah tersebut berubah akibat bercampur dengan serbuk besi atau biji besi, menjadi salah satu indikator emas berada di lokasi tersebut. Berbeda dengan logam lain, emas justru dapat ditemukan dengan material tersebut. Bebatuan yang berkumpul di satu sudut. Titik kontak dari berbagai jenis bebatuan adalah tanda lain bahwa emas kemungkinan berada di tempat tersebut. Titik kontak biasanya berada di antara material jenis batuan yang berkumpul pada satu sudut mencapai 190 derajat. Indikator tersebut kadang dihiraukan oleh pencari emas pemula. Adanya kontak dari berbagai bebatuan seringkali jadi indikator terdapat emas di sekitarnya. Material batu kuarsa. Sebagian batuan dengan jenis kuarsa selalu mengandung emas, termasuk ketika batuan tersebut rusak dan rapuh yang memungkinkan emas tersebut dapat ditemui. Sayangnya, batuan jenis ini justru dianggap jelek dan tidak menarik oleh kebanyakan orang yang melihatnya. Namun potongan coklat atau orange yang di dalamnya terkandung kuarsa kotor merupakan pirit besi teroksidasi, umumnya di sana dapat ditemukan emas. Paling umum ditambang oleh pencari dan penambang emas rakyat, terlepas dari apakah mereka menggunakan alat pendulang emas, detektor logam, atau peralatan yang lebih canggih dan besar. Langkah pertama untuk memulai pencarian emas alami adalah mempersiapkan peralatan yang tepat. Dan meskipun beberapa vendor mungkin ingin membuat Anda membeli peralatan yang sangat mahal, saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memulai. Sejujurnya, Anda hanya membutuhkan piring dulang emas yang baik untuk memulai. Namun, investasi dalam beberapa alat lain akan membuat hidup Anda sebagai pencari emas lebih mudah. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin ingin Anda pertimbangkan selain piring dulang emas. Sekop atau penggali, untuk mengangkat tanah atau pasir yang mengandung emas. Berikutnya botol snuffer, sangat bagus untuk mengambil emas dengan cepat dan mudah. Untuk pendulangan emas di sungai, cukup menggunakan dengan sluice box kasbuk. Sluice box adalah kotak saluran sempit yang dilengkapi dengan karpet perangkap emas, yang ditempatkan di aliran sungai. Setelah material dituangkan ke dalam sluice box, emas akan tertangkap di perangkap emas, sementara pasir dan kerikil keluar dari sluice box dengan air yang keluar. Banyak pencari emas mulai dengan wadah dulang penangkap emas, tetapi kemudian memilih untuk mendapatkan sluice box, yang dalam adalah upgrade yang sempurna. Singkatnya, sluice box memungkinkan Anda memproses material jauh lebih banyak daripada piring dulang emas. Piring dulang emas jarang digunakan sebagai alat produksi tetapi digunakan terutama untuk penjelajahan, yang merupakan perbedaan penting. Emas adalah tindakan aktif untuk mencoba mengambil emas dari lokasi yang Anda temukan saat melakukan penjelajahan. Dengan itu dikatakan, hampir setiap penambang dan pencari emas menggunakan piring dulang emas pada beberapa tahap dari proses pemulihan emas. Ketika digunakan bersama dengan sluice box, piring dulang emas sebagian besar digunakan untuk membersihkan konsentrat pasir dan emas yang Anda dapatkan dari menjalankan sluice box. Adapun untuk sekarang dan sebelumnya, juga orang-orang menggunakan detektor logam. Ketika penjelajahan elektronik gold prospecting menjadi pilihan pada tahun 80-an, detektor logam yang tersedia di pasar jauh berbeda dengan yang kita miliki saat ini, baik dalam hal harga maupun kegunaannya. Seiring waktu, detektor logam telah meningkat secara substansial dan menjadi alat yang lebih murah dan efektif. Hari ini, banyak pemula langsung beralih ke deteksi logam dengan keyakinan bahwa itu adalah pendekatan terbaik untuk menemukan emas alami. Namun, saya berpendapat bahwa pendulangan emas masih menjadi pilihan yang lebih baik untuk pemula yang hanya memiliki budget minimalis. Ketika membandingkan deteksi logam dengan pendulangan emas, dengan cepat menjadi jelas bahwa deteksi logam membutuhkan pelatihan yang lebih banyak daripada pendulangan emas. Perlu diperhatikan bahwa hasil penggunaan detektor logam seringkali jauh lebih besar daripada hasil pendulangan dengan cara tradisional. Terlepas dari kelebihannya dalam tingkat pemulihan dan kesederhanaannya, alat pendulangan emas memiliki keterbatasan dalam jumlah material di sungai yang dapat diproses. Karena kapasitas pemrosesannya yang rendah, pendulangan emas jarang digunakan sebagai alat produksi. Sebagai alternatif,
Para pencari emas biasanya meningkatkan ke sluice box ketika ingin memproses lebih banyak material. Untuk melakukan pendulangan emas secara efektif, diperlukan air. Hal ini dapat menjadi masalah di daerah yang kering dan kekurangan sumber air. Orang-orang di daerah seperti ini biasanya menggunakan detektor logam atau mencuci kering. Sebagai contoh, ada beberapa gunung di Papua yang tidak memiliki banyak sungai namun daerah itu terkenal dengan pepohonan emasnya, yang banyak ditemukan dengan detektor logam. Menemukan emas di sungai lebih mudah. Konsentrasi emas di kerak bumi sangat kecil sehingga tidak ekonomis untuk dipulihkan. Namun, menemukan emas di sungai lebih mudah karena aliran konstan bertindak untuk memusatkan material berdasarkan berat. Dengan demikian, emas, yang termasuk dalam elemen terberat, akan menumpuk pada lokasi tertentu di sungai, menciptakan pola dan kantung emas yang jauh lebih mudah dipulihkan. Sungai juga dapat berfungsi sebagai konsentrator alami, mengambil emas dari seluruh jalur alirnya. Intinya, ketika ada keinginan Anda mencari emas, kesabaran tentunya perlunya ditanamkan, karena hal ini tidak gampang untuk mendapatkan seketika. Apabila rezeki Anda mendapatkan lokasi bagus, disitulah keuntungan dan keberhasilan yang Anda raih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat dan salam channel Gumata.